mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang ketenaga kerjaan kepada kalian. Saya berharap kepada kalian mudah-mudahan dalam pembelajaran hari ini kita bisa bersama-sama untuk kembali belajar tentang ketenaga kerjaan. Tetapi sebelum itu saya akan bacakan salah satu ayat ini ya, salah satu ayat tentang kebaikan ini, bagaimana kita mengerjakan kebaikan. Jadi mudah-mudahan dengan bacaan ayat Al-Quran ini kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran. Ya, jadi paling tidak dengan bacaan ini mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang akan kita ajarkan itu tentang KD3 titik 3. Pertama di KD3 itu bagaimana kita menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia, kemudian menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Berikutnya, apa yang akan kita definisikan ketenaga kerjaan, mendeskripsikan kesempatan kerja dan menguraikan masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Kalian ingat enggak kira-kira kemarin itu yang ada demo besar-besaran itu berkaitan dengan apa itu? Ciptaker ya. Kenapa orang, mahasiswa, buruh, bahkan bukan cuma guru, mahasiswa pun, pelajar pun banyak yang ikut demo itu kenapa itu kira-kira? Kok bisa? Iya. Merasa dirugikan, Pak. Merasa dirugikan. Dirugikan oleh siapa? Ya. Undang-undangnya, Pak. Undang-undangnya. Terutama para buruh, Pak. Terutama para buruh, karena undang-undangnya tidak berpihak kira-kira begitu ya kepada ini adalah gambar apa kira-kira, menggambarkan tentang apa ini gambar ini? Coba Sandi. Ya. Tentang apa? Tentang apa? Bukan demo kayak orang belum mencari kerja gitu, Pak. Iya benar, tentang orang yang mau kerja. Kira-kira kalau orang penuh untuk bekerja seperti ini gimana kira-kira itu? Ya perasaannya Pak seperti ya bagaimana kesal lagi Pak karena lama sekali antri. Gitu ya. Jadi kira-kira kalau misalnya nanti tahu-tahu setelah melamar terus tidak diterima bekerja, misalnya gimana itu San? Kecewa Pak, karena sudah mengantri lama-lama ternyata tidak diterima juga pekerjaannya. Iya. Disebabkan oleh apa itu? Banyak orang yang mengantri, tetapi ketika mengantri nanti banyak juga yang tidak diterima. Itu sebabnya kenapa? Sebabnya apa sih? Nah, karena lebih banyak tenaga kerjanya dibandingkan dengan lapangan pekerjaannya, gitu ya kira-kira ya. Oke. Iya Pak, ya Pak ya. Ya. Padahal yang kita inginkan adalah bagaimana kalau kita sudah sekolah, kita sudah tamat kuliah, kita inginnya nih uang-uang ini, dolar-dolar ini ingin kita dapat, ingin kita raih gitu. Akhirnya kita ingin sukses, kita ingin bahagia gitu kan. Oke, selanjutnya tentang definisi tentang ketenaga kerjaan. Ini yang pertama nih. Jadi pengertian ketenaga kerjaan saya bacakan kepada kalian, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 ini,
adalah sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi yang disebut dengan ketenaga kerjaan itu yaitu tenaga kerja yang persepsi itu apa, Pak? sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi semua tenaga kerja, baik dia bekerja atau sedang lagi bekerja ataupun tidak lagi bekerja, itu semuanya disebut dengan ketenaga kerjaan. Sedangkan kalau tenaga kerja itu, apa tenaga kerja itu? Yang dimaksud adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi dirinya maupun berguna bagi masyarakat secara umum. Kemudian ada 4 klasifikasi tenaga kerja. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, yang kedua ada tenaga kerja terlatih, yang ketiga ada bukan tenaga kerja, yang keempat adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Oke. Berikutnya kalian nanti bisa baca sendiri ya. Kalian bisa baca sendiri nanti nanti saya kirim sekaligus kalian mengisi evaluasinya. Terus apa yang akan menjadi masalah kalau misalnya banyak orang yang tidak bekerja? Apa yang akan terjadi? Sandi barangkali bisa ngasih tanggapan. Dia akan tidak itu, Pak. Wah, kuat. Tidak berkembang budaya itu. Iya, tidak berkembang. Terus akan menjadi masalah sosial ya, Rian ya. Masalah sosial akan tinggi. Iya, Pak. Siapa? Iya, masalah sosial akan tinggi. Terus Rampokan banyak, Pak. akan terjadi kerampokan banyak, pencurian juga banyak, gitu. Itu merupakan bagian dari masalah ketenaga kerjaan. Oke, sampai di sini dulu apa yang bisa kami sampaikan, dan kalian nanti akan saya kirim melalui WA nanti. Ini yang akan kalian kirim nanti, dan ya. Kelihatan share saya. Jadi nanti kalian akan masuk ke Mana, Pak? ngisi. Mana, Pak? Ini. Mana, Pak? Hah? Kalian akan ngisi ini nanti nih. Saya kirim linknya. Terus kalian isi nanti link Google Form-nya untuk menjawab evaluasinya ya. Mengatasi pengangguran di era pandemi ini, Pak. Bagaimana Kan caranya? banyak kata dikeluarkan tuh, Pak. Di PHK. Banyak yang di PHK. Iya. Ya. Cara mengatasinya, Pak. Bagaimana cara mengatasi pengangguran yang banyak di PHK di era sekarang ini ya. Oke, barangkali ada yang mau menanggapi, Sandi, misalnya ada yang mau ikut membantu menjawab pertanyaannya dari Rian. Kalau menurut saya itu Pak, cari pekerjaan sampingan Pak, seperti apa dia namanya? Ya bisa Pak untuk cewek-cewek misalnya Pak jadi reseller kosmetik begitu Pak, kan tidak dengan tatap muka Pak, tapi bisa tetap berinteraksi dengan menggunakan internet begitu Pak. Pokoknya intinya Pak cari pekerjaan sampingan Pak. Ya, artinya begini, di era seperti ini ya, Tapi gimana itu, Pak? setiap kesempatan sekecil apapun harus kita gunakan, kita manfaatkan agar supaya hal itu bisa menjadi menjadi penutup kebutuhan dasar kita yang pertama. Itu yang paling penting. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus melihat potensi dari diri kita yang lain. Apa sih sebenarnya yang kita miliki dalam diri kita itu yang bisa kita manfaatkan gitu, yang bisa kita manfaatkan dan bisa menghasilkan uang. Contoh, kalau misalnya awalnya kita menjadi guru, terus guru sekarang susah misalnya gajinya, jadi alternatif lain yang harus kita manfaatkan dari diri kita itu, misalnya ada kesempatan, ada peluang untuk kita jadi nelayan misalnya, atau berjualan, meskipun berjualan online, jadi tukang ojek misalnya, maka kesempatan itu yang harus kita lakukan gitu di dalam kondisi seperti ini. Jadi kita tidak harus terpatok dengan keahlian kita. Jadi kita harus melihat sisi-sisi yang lain dari diri kita yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan hasil, mendapatkan gitu. Gimana Rian kira-kira?
Iya Pak, bisa dipahami Pak. Oke ya. Jadi nanti kalian masuk ke Google Form. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.